makanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pratikum plankton. Maksud dari kita melakukan pratikum ini yaitu untuk melakukan pengamatan terhadap organisme plankton. Tujuannya untuk membedakan antara fitoplankton dan zooplankton. Bahan yang kita gunakan di sini yaitu sampel air laut yang mengandung organisme plankton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu. Plankton merupakan makanan alami larva organisme di perairan laut. Sebagai produsen primer, fitoplankton memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sinar matahari sebagai energi dalam aktivitas kehidupannya. Sementara itu, zooplankton berkedudukan sebagai konsumen primer dengan memanfaatkan sumber energi yang dihasilkan oleh produsen primer. Zooplankton merupakan hewan mikroskopis yang telah memiliki alat gerak sederhana menurut daur hidupnya, terbagi atas megaplankton, makroplankton, mikroplankton, nanoplankton, dan ultraplankton. Fitoplankton merupakan tumbuhan laut mikroskopis yang bebas melayang dan hanyut dalam air serta mampu berfotosintesis. Fitoplankton yang berukuran cukup besar dan tertangkap oleh jaring plankton umumnya terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Diatomae dan Phinoflagelata. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan prosedur melakukan praktikum ini. Yang pertama, mengambil setetes air laut dengan pipet tetes. Yang kedua, teteskan di atas gelas benda objek gelas, lalu tutup dengan gelas tutup. Yang ketiga, cari dan amati sampel udara dengan bantuan mikroskop. Mula-mula dengan pembesaran 10x10, kemudian 10x40. Yang keempat, pilih dan gambarlah masing-masing dua jenis fitoplankton dan dua jenis zooplankton sebelum menggambar dengan pembesaran 10x40. Mintalah persetujuan asisten. Yang kelima, amati bentuk morfologi plankton dan tujuan-tujuan bagiannya. Yang kedua, ada pratikum lamun. Maksud dari melakukan pratikum ini yaitu untuk melakukan pengamatan morfologi pada lamun. Tujuannya untuk mengetahui struktur dari lamun. Bahan yang kita gunakan di sini yaitu beberapa jenis lamun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lamun. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam dalam laut. Tumbuhan ini terdiri dari rizome, daun, dan akar. Rizome merupakan batang yang terbenam dan merayap secara mendatar serta berbuku-buku. Pada buku-buku tersebut, tumbuh batang pendek yang tegak ke atas, berdaun dan berbunga. Pada buku, tumbuh pula akar. Lamun hidup di perairan dangkal yang agak berpasir. Sering pula dijumpai di terumbu karang. Kadang-kadang membentuk komunitas padang lamun yang luas. Padang lamun merupakan satu ekosistem yang sangat tinggi produktivitas organiknya. Pada lamun juga berperan sebagai tempat untuk menetap, mencari makan, berlindung, bertelur, memijah, dan membesarkan anak. Selain itu, padang lamun juga memperlambat gerakan air yang disebabkan oleh arus dan gelombang, sehingga menyebabkan perairan di sekitar menjadi tenang. Dengan demikian, ia bertindak sebagai penangkap sedimen, pelindung pantai, dan pencegah erosi. Dari sekitar 50 jenis lamun di dunia, 12 jenis diantaranya hidup di Indonesia. Lamun tergolong divisi Spermatophyta yang meliputi kelas Monocotyledon dan bangsa Helobiae. Ciri-ciri seperti bentuk daun, ukuran daun, ujung daun, urat daun, daun memumpu, akar, dan rizome digunakan untuk membedakan jenis. Suku Hydrocharitadae memiliki anggota dengan bentuk daun seperti pita.
Bulat, memiliki pelepah, daun memumpu, rizom beruas dengan panjang 5-40 mm. Pada rizome terdapat akar, ada yang tunggal dengan diameter 2-5 cm, panjang 15 cm atau lebih, berbulu, memiliki fibrous distal. Sedangkan suku Potamogeneaceae memiliki ukuran tumbuhan sedang atau kecil. Rizom kecil, kuat, beruas, pada tiap buku terdapat tunas tegak dengan 2-4 helai. Daun berbentuk pita atau jarum. Panjang daun 4-15 cm dengan ujung daun bulat bergerigi atau tidak beraturan. Prosedur dalam melakukan praktikum ini, yang pertama, ambil satu sampel lamun. Yang kedua, amati dan gambarlah morfologi luar dari lamun tersebut beserta bagian-bagiannya. Yang ketiga, catat dan deskripsikan ciri-ciri morfologi dari sampel tersebut seperti bentuk daun, ukuran daun, ujung daun, urat-urat daun, akar, rizoma, ada tidaknya daun menimpu, dan organ khusus lainnya. 4. Selanjutnya, amati beberapa sampel lamun dari marga lainnya, deskripsikan dan bandingkan dengan struktur luarnya. Praktikum yang ketiga ada praktikum makroalga. Maksud dari melakukan praktikum ini yaitu melakukan pengamatan morfologi pada makroalga. Tujuannya untuk mengetahui struktur luar dari makroalga. Bahan yang kita gunakan di sini yaitu Coelurospecies, Phaeophyceae, Rhodophyceae. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makroalga. Alga merupakan tumbuhan laut yang memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Ada yang bersifat uniseluler, ada yang bersifat multiseluler, ada yang berukuran mikroskopis, hidup melayang bebas sebagai fitoplankton, dan ada pula yang berukuran besar, melekat pada substrat keras atau menjalar di dasar perairan sebagai fotobenetik. Berbeda dengan tumbuhan tingkat tinggi, alga tidak mempunyai akar, batang, dan daun yang berfungsi seperti pada tumbuhan darat yang lazim kita kenal. Seluruh yang beraneka ragam, substansinya pun bermacam-macam. Ada yang lunak, kenyal seperti karet, keras, berkapur, bersabut, dan lain sebagainya. Pada makroalga, proses fotosintesis terjadi dalam halus. Mineral dan zat hara diserap dari perairan sekitarnya secara difusi juga dengan talus dan meletakkan diri pada substrat dengan hot phase. Alga hijau memiliki habitat yang beragam. Caulerpa sp memiliki talus berupa stolon yang menjalar melekat pada substrat dengan rizoid berbentuk serabut dan melakukan aktivitas fotosintesis dengan asimilator yang serupa dengan buah anggur. Ulva sp memiliki talus berupa lembaran hijau tipis seperti plastik yang kadang berlubang-lubang, hijau tipis seperti plastik berlubang-lubang untuk melewatkan air. Sedangkan talus Halimeda sp terdiri dari lempeng-lempeng hijau yang dipipih berkapur dan melekat pada substrat berpasir dengan hot fat rizoid yang berserabut. Helima sp merupakan jenis alga hijau yang paling umum dijumpai di Indonesia, berperan dalam menstabilkan substrat berpasir dan melakukan salah satu sumber zat berkapur. Alga coklat umumnya memiliki talus yang bentuknya menyerupai tumbuhan. Alga coklat umumnya memiliki talus yang berbentuk menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Padina sp memiliki talus berupa lembaran tipis, berkapur berbentuk kipas, garis konsentris, dan rambut-rambut pada tepi talusnya, melekat pada substrat keras dengan hot phase berupa cakram.
Sargassum sp memiliki semacam daun yang disebut phylloid. Batang semu berupa stalk atau stips dan hotfats berbentuk cakram atau bercabang. Untuk membantu daya apung talus dilengkapi Savage pneumatotosi atau bladder yang merupakan gelembung udara yang berisi gas CO2 dan O2. Alat reproduksi berupa receptacle, semacam sel bentuk botol yang terdapat di dalam receptacle. Alga merah umumnya memiliki talus sederhana yang kenyal, melekat pada substrat keras, berwarna kemerahan, dan menempati habitat yang lebih dalam jika dibandingkan dengan alga hijau dan alga coklat. Senyawa keraginan yang dikandung alga merah membuat jenis tersebut menjadi komoditas ekonomi yang paling penting, sehingga banyak dibudidayakan di Indonesia. Jenis yang dibudidayakannya antara lain Capaphorus alvarezi dan Glacialaria. Adapun prosedur dalam melakukan ini, yang pertama, ambil satu sampel makroalga, yang kedua, amati dan gambarlah morfologi luar dari makroalga tersebut beserta bagian-bagiannya. Yang ketiga, catat dan deskripsikan morfologi dari sampel tersebut. Yang keempat, selanjutnya amati beberapa sampel makroalga dan kelas lainnya. Deskripsikan dan dibandingkan dengan struktur luarnya. Keempat yaitu praktikum mangrove. Maksud dari melakukan praktikum mangrove ini melakukan pengamatan morfologi dan anatomi pada mangrove. Tujuannya untuk mengetahui struktur luar dan dalam dari mangrove. Bahan yang kita gunakan di sini yaitu beberapa jenis mangrove. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mangrove. Kata mangrove belum diketahui secara jelas asal usulnya hingga saat ini. Majnae menyebutkan bahwa kata mangrove merupakan perpaduan antara bahasa Portugis mangue dan bahasa Inggris grove. Sedangkan Masteller menyatakan bahwa kata mangrove berasal dari bahasa Melayu kuno mangi-mangi, yang hingga kini masih digunakan oleh penduduk di Indonesia bagian timur untuk menyebut tumbuhan dari marga Avicennia. Beberapa ahli mendefinisikan mangrove secara berbeda-beda. Contohnya, Tomlinson dan Wakeman mendefinisikan mangrove sebagai tumbuhan atau komunitas yang terdapat di daerah pasang surut. Mangrove juga didefinisikan sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di daerah pantai tropis dan subtropis yang terlindungi. Sedangkan menurut Soerian Negara mendefinisikan hutan mangrove sebagai hutan yang terutama tumbuh pada tanah lumpuh uluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, dan terdiri atas jenis-jenis Avicennia, Soneratia, Rhizopora, Brugueria, Ceriops, Lumnifera, Exosaria, dan sebagainya. Tumbuhan mangrove telah sepenuhnya beradaptasi untuk hidup di daerah estuaria dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Struktur morfologi dan anatomi mangrove pada dasarnya sama dengan tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Namun, pada mangrove dijumpai beberapa jenis morfologi dan anatomi yang khas sebagai mekanisme adaptasi terhadap lingkungannya. Mangrove mengembangkan sistem akar tunjang di daerah berlumpur yang labil untuk mempertahankan posisinya agar tidak mudah roboh. Sistem akar napas dan akar lutut juga dikembangkan untuk memperoleh oksigen bagi sistem perakarannya. Sebagai mangrove memiliki batang dan kulit yang tebal, seperti perlindungan bagi kondisi lingkungan yang ekstrim, yang dilengkapi dengan intisa untuk memperlancar sirkulasi udara. Mangrove umumnya memiliki daun tebal berdaging dan dilapisi kutikula.
atau lapisan lilin sebagai mekanisme untuk mengurangi penguapan. Secara aktif, daun mangrove mengeluarkan kandungan garam melalui kelenjar yang terdapat pada daun untuk mempertahankan konsentrasi cairan ekstrasel yang ada dalam tubuhnya agar tetap stabil. Bunga memiliki mahkota dan kelopak yang tebal, berukuran kecil atau sedang, kadang berwarna menyolok dan berbau menyengat untuk menarik perhatian serangga. Beberapa jenis mangrove memiliki buah yang sudah berkecambah, sewaktu masih berada di pohon induknya atau vivipari. Hal ini bertujuan untuk memperbesar peluang hidup bagi generasi mangrove berikutnya. Vegetasi mangrove umumnya tumbuh di daerah pasang surut, salinitas sedang, terbuka terhadap empasan ombak dengan substrat berlumpur, berpasir, gambut maupun substrat keras seperti karang. Kondisi lingkungan yang berbeda-beda tersebut mempengaruhi penyebaran jenis-jenis mangrove, sehingga berbentuk pola zonasi yang khas seperti zonasi Avicennia, Rhizopora, dan Bruguiera. Vegetasi mangrove dapat tumbuh hingga 30 meter pada kisaran salinitas 10% sampai 30%. Mangrove berperan penting dalam menstabilkan substrat, merangkap sedimen, melindungi pantai dari badai, abrasi, dan intrusi air laut. Selain itu, mangrove juga menjadi tempat berlindung, mencari makan, bertelur, memijah, membesarkan anak, dan berbiak bagi berbagai organisme. Banyak jenis burung air, udang, dan kerang yang menjadikan daerah mangrove sebagai habitatnya. Bagi manusia, mangrove dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar dan bangunan, bahan makanan, obat, perikanan, pertanian, rumah tangga, dan industri. Indonesia merupakan negara memiliki hutan mangrove terluas, 3,53 juta hektar, dengan jumlah spesies mangrove tertinggi di dunia. Prosedur dalam melakukan praktikum ini yang pertama, amati satu sampel mangrove. Yang kedua, amati dan gambarlah morfologi luar dan dalam dari sampel mangrove tersebut, beserta bagian-bagiannya. Yang ketiga, catat dan deskripsikan ciri-ciri morfologi dan anatomi dari sampel tersebut, seperti bentuk daun, tipe daun, ujung daun, urat-urat daun, tipe akar, ada tidaknya kelenjar garam, dan organ khusus lainnya. Yang keempat, selanjutnya amati beberapa sampel mangrove dari marga lainnya, deskripsikan serta bandingkan struktur luar dan dalamnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.